diberikanlah kepada Betara Guru. Namun Betara Guru sendiri itu mengetahui sebenarnya telur ini bukan telur biasa, telur ajaib. Makanya Betara Guru akhirnya menyuruh Dewa Anta ini untuk mengerami telur tersebut. Saat menetas, lahirlah seorang putri yang sangat cantik sekali. Ya, putri ini Rahayu, Rahayu, Rahayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, pembahasan kita kali ini tentang pesan tersirat Nyi Pohaci Sang Hyang Dewi Sri. Teman-teman, kalau kalian tahu cerita tentang Nyi Pohaci atau Sang Hyang Dewi Sri ya, ini kan banyak sekali cerita tentang sejarah mitologi tentang Dewi Sri ini dari berbagai versi. Ya, kalau di Sunda disebutnya Nyi Pohaci. Ya, jadi Dewi Sri sendiri itu kan di berbagai versi dikatakan beliau adalah salah satu dewi tertinggi yang membawa kemakmuran yang disimbolkan dengan padi. Nah, Nyi Pohaci ini atau Dewi Sri ini diceritakan dalam kisahnya sendiri, beliau adalah anak dari naga atau ular ya, anak dari ular yang bernama Dewa Anta. Beliau ini dalam sebuah kisah dikatakan ceritanya Betara Guru ingin membuat sesuatu atau membuat istana dan Dewa Anta ini ingin sekali membantunya. Namun apa daya, Dewa Anta ini tidak memiliki tangan. Akhirnya dia menangis, ya, menangis lalu meneteskanlah air mata. Secara ajaib, air mata Dewa Anta ini berubah menjadi 3 butir telur. Ya, sehingga cerita ketiga telur ini dibawalah untuk menemui Betara Guru untuk dipersembahkan. Namun dalam perjalanan dua telurnya jatuh, hanya tersisa 1. Diberikanlah kepada Betara Guru. Namun Betara Guru sendiri itu mengetahui sebenarnya telur ini bukan telur biasa, telur ajaib. Makanya Betara Guru akhirnya menyuruh Dewa Anta ini untuk mengerami telur tersebut. Namun setelah telur tersebut dirami, ternyata pada saat menetas lahirlah seorang putri yang sangat cantik sekali. Ya, putri ini yang juga dikenal akhirnya sebagai Nyi Pohaci atau Dewi Sri. Ya, ini ya versinya banyak ya. Ini yang saya jelaskan dari versi yang saya tahu aja. Lalu Dewi Sri ini atau Nyi Pohaci ini memiliki sifat yang sangat baik, bijaksana, pintar, jujur, lalu rendah hati. Beliau ini selain parasnya yang sangat cantik, beliau memiliki sifat-sifat tersebut. Nah, karena parasnya yang cantik ini, ya singkat cerita, para dewa akhirnya terpikat dengan kecantikannya Dewi Sri ini, Nyi Pohaci. Akhirnya, ya singkat cerita, beliau meninggal, lalu dikuburkan Dewi Sri ini di dunia tengah atau di dunia manusia. Nah, setelah dimakamkan di dunia manusia, akhirnya beliau dari seluruh tubuhnya keluarlah berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Ya, salah satunya adalah padi. Nah, padi ini di berbagai versi dikatakan ada yang keluar dari perutnya, ada yang juga keluar dari matanya. Ya, beda-beda memang. Tapi secara keseluruhan ceritanya hampir sama. Secara isi dan makna tetap maknanya sama. Ya, yang paling penting dari cerita ini adalah maknanya, pesan tersiratnya. Ya, jadi di dalam cerita atau mitologi Dewi Sri ini memiliki pesan tersirat untuk kita semua yang patut kita pelajari dan patut kita ugemi sampai saat ini. Karena beliau sendiri mengajarkan sifat-sifat yang sangat bagus sekali untuk kita ugemi di setiap masa. Ya. Nah, sifat-sifat atau pesannya dalam mitologi ini dikatakan kan Nyi Pohaci atau Dewi Sri ini memiliki sifat yang baik, jujur, ya, anggun, selain cantik parasnya ya, lalu rendah hati. Ya. Nah, sifat-sifat inilah yang patut kita ugemi sampai saat ini, rendah hati. Maka sekarang pun ada salah satu falsafah atau istilah orang itu makin berilmu makin menunduk. Ya, itulah istilahnya ilmu padi.
ilmu rendah hati, atau orang boleh mengatakan down to earth ya. Jadi semuanya dari kecantikannya, parasnya, hingga sifatnya itu dimakamkan di dunia manusia. Artinya di dalam dunia manusia ini kita semua harus memiliki sifat-sifat tersebut. Ya, selain parasnya juga yang bagus, artinya perilaku, sifat-sifatmu juga kita harus bagus. Dan di situ tersimpan sebuah makna juga bahwa kita harus sadar, kita di berbagai ilmu-ilmu Jawa pun dikatakan asal dari tubuh manusia itu dari 4 unsur. Di beberapa kitab suci juga dikatakan manusia diciptakan dari tanah, ya, segumpal tanah. Nah, ini yang maksudnya adalah dari tanah, dari bumi muncullah tumbuh-tumbuhan yang akhirnya kita makan. Ya. Badan kita ini tumbuh terbentuk itu dari 4 elemen, ya, api, udara, tanah, air. Ini juga ada di bumi ini. Tumbuh-tumbuhan semuanya kita konsumsi sehingga badan kita pun tumbuh. Ya. Setelah itu, setelah tumbuh, setelah kita tua, meninggal, lalu dimakamkan kembali. Dikembalikan lagi dari asalnya. Nah, sifat-sifat inilah semestinya kita harus sadar. Artinya kita harus memiliki sifat padi atau sifat rendah hati kepada siapapun, kepada apapun. Dewi Sri mengajarkan dalam kisahnya pun demikian. Ya, beliau berasal dari dunia bawah, dibawa ke dunia atas, lalu dimakamkan di dunia tengah. Ya, artinya masyarakat di dunia tengah ini atau makhluk di dunia tengah ini, kita manusia semestinya memiliki sifat-sifat tersebut. Rendah hati, baik, jujur. Ya. Bukan hanya paras. Ketika kita memiliki sifat-sifat ini, maka dewa pun akan terpikat dengan kecantikan hatimu. Ya. Jadi, kalau semua orang bisa memiliki sifat rendah hati, ya, otomatis itu dunia pun akan lebih damai. Karena kita tidak menyombongkan diri, kita tidak ngejudge yang lain. Bahkan ketika kita melihat hewan, tumbuhan pun, kita tidak menyombongkan diri bahwa hewan itu untuk kita makan, tumbuhan pun untuk menghidupi kita. Enggak begitu. Kita itu semuanya saling terkait. Kita membutuhkan tumbuhan, tumbuhan pun juga demikian. Ya, saling terkait semuanya. Jadi, kalau kita memiliki sifat rendah hati kepada siapapun dan apapun, bumi ini tentu akan damai. Inilah akar dari cinta kasih. Ya, cinta kasih akan meluas, akan menebar. Salah satu akarnya adalah, sifatnya adalah rendah hati. Ya, itulah yang diajarkan oleh Dewi Sri. Itu juga yang diajarkan tentang ilmu padi, ilmu yang selalu rendah hati, bukan rendah diri. Semakin berisi, semakin menunduk. Ya, maka dari cerita mitologi Dewi Sri, ya, kalau ada yang belum baca, silakan baca lagi beberapa versi. Di sana kita bisa temukan dan pasti korelasinya sama, mirip. Ya, karena memang sebenarnya yang diutamakan untuk kita pahami adalah makna dari mitologi tersebut. Ada pesan tersirat di dalam sejarah Dewi Sri bahwa kita semua manusia harus memiliki sifat rendah hati, kita harus memiliki kejujuran, harus memiliki kasih sayang kepada siapapun dan apapun. Maka dengan begitu, dewa pun akan terpikat dengan hati kita. Kalau sudah paras yang bagus, ya ditambah lagi kalau bisa hati pun juga bagus. Ya. Nah, teman-teman, mudah-mudahan video singkat ini bisa memberi renungan untuk kita semua bahwa dari semua cerita sejarah yang kita miliki ini, ya inilah hebatnya para pujangga Nusantara di masa lalu, ya, membuat sebuah meskipun kalau ditanya apakah ada yang mewakili energi tersebut memang, tapi ceritanya ini dikemas sedemikian rupa bagusnya untuk kita pahami semua isi dan ilmunya. Nah, teman-teman, mudah-mudahan video ini dapat memberi kita renungan, dapat memberi kita wawasan
Saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa, semata-mata saya hanya ingin saling mengingatkan saja teman-teman ya. Itu aja hari ini. Rahayu, rahayu, rahayu.